Bayangkan, di sebuah desa yang tenang, ada seorang tokoh yang begitu dihormati, bahkan dianggap sebagai teladan kesalehan. Dialah Haji Rojak, sosok berjubah putih, berwajah teduh, yang setiap hari menuntun doa dan menjadi panutan seluruh warga. Semua orang percaya, dialah cahaya desa. Namun, di balik wajah suci itu, tersimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah dosa lama yang tak pernah terungkap, sebuah pengkhianatan yang jika terbuka, bisa mengguncang seluruh desa. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Dava memutuskan untuk mengikuti jejak langkah Haji Rojak. Apa yang ia temukan di balik kesunyian malam, bukanlah kesalehan, melainkan sebuah kebenaran gelap, yang akan mengubah takdir semua orang. Inilah kisah, pengkhianatan di balik kesalehan. Misteri Haji Rojak yang terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Desa Sukawening selalu dipenuhi cerita tentang kebaikan dan kesalehan seorang tokoh yang paling dihormati, Haji Rojak. Ia adalah pria berusia lebih dari 60 tahun, berwajah teduh, berjanggut putih, dan selalu mengenakan jubah panjang bersih dengan peci hitam di kepalanya. Hampir setiap orang di desa itu menganggapnya sebagai panutan. Ia sering terlihat berjalan perlahan menuju masjid tua di tengah desa dengan langkah yang mantap, disambut senyum dan salam hormat dari warga yang ia lewati. Sejak dulu, nama Haji Rojak melekat dengan citra kesucian. Ia dikenal dermawan, membantu orang miskin, membangun musola, bahkan membiayai sekolah beberapa anak yatim. Tidak ada satupun hajatan warga yang tidak melibatkan dirinya, baik memberi sumbangan ataupun memimpin doa. Ia dianggap sebagai bapak desa, figur yang tak tergantikan. Namun, di balik segala pujian itu, ada bisik-bisik kecil yang jarang terdengar di telinga umum. Sebagian orang tua di desa kadang berbisik lirih, mengatakan bahwa masa lalu Haji Rojak tak sepenuhnya seputih yang terlihat. Tapi bisikan itu segera tenggelam di antara lautan kebaikan yang tampak nyata di mata semua orang. Di desa itu pula tinggal seorang pemuda bernama Dava, 24 tahun, seorang mahasiswa yang baru lulus dari kota dan kembali ke kampung halaman. Dava adalah anak dari keluarga sederhana. Ayahnya dulu dikenal sebagai sahabat dekat Haji Rojak, tapi meninggal mendadak saat Dava masih kecil. Sejak itu, ibunya mengasuhnya sendirian. Dava tumbuh dengan rasa penasaran yang besar, terutama soal masa lalu ayahnya dan hubungannya dengan Haji Rojak. Selama beberapa minggu pertama setelah kembali ke desa, Dava menyaksikan betapa besar penghormatan warga kepada Haji Rojak. Setiap kali ada masalah, warga datang meminta nasihat padanya. Setiap kali panen, orang-orang memberi sebagian hasil ladang sebagai tanda terima kasih. Bahkan kepala desa pun tak jarang meminta pendapatnya sebelum mengambil keputusan. Semua itu membuat Haji Rojak seolah lebih dari sekadar tokoh agama, ia adalah figur sentral yang mengikat kehidupan desa. Namun, ada sesuatu yang menggelitik hati Dava. Ia merasa, ada yang tidak wajar dalam sikap terlalu patuh warga terhadap Haji Rojak. Rasa hormat itu bukan hanya penghormatan biasa, tapi seperti dicampur rasa takut. Beberapa kali Dava memperhatikan, ketika nama Haji Rojak disebut dalam percakapan santai, nada bicara orang langsung berubah kaku. Mereka selalu menutupinya dengan kalimat manis, tapi sorot mata mereka menyiratkan sesuatu yang berbeda. Suatu sore, ketika Dava duduk di warung kopi dekat sawah, ia mendengar percakapan samar antara dua lelaki tua. "Kalau kau masih ingat, jangan sembarangan bicara," kata yang satu dengan suara tertahan. "Ah, siapa yang berani melawan? Lagi pula semua orang sudah lupa. Biarlah masa lalu terkubur," jawab yang lain. Begitu sadar Dava mendengar, keduanya langsung diam dan mengalihkan topik. Kejadian itu membuat Dava semakin penasaran. Ia mulai memperhatikan Haji Rojak lebih dekat. Setiap pagi, ia melihat lelaki tua itu berjalan menuju masjid, memberi ceramah singkat kepada jamaah subuh, lalu berkunjung ke rumah-rumah warga yang sedang sakit. Semua yang ia lakukan terlihat mulia, namun entah mengapa, hati Dava menolak untuk percaya 100%. Seolah ada bayangan lain yang menempel pada sosok itu, sesuatu yang tidak tampak di permukaan. Dava kemudian teringat sebuah peristiwa masa kecil. Saat usianya baru 7 tahun, ia pernah mendengar ayahnya berbicara keras dengan Haji Rojak di halaman rumah. Ia tak ingat jelas percakapannya, hanya potongan kalimat seperti, "Kau tak bisa terus menutupinya. Dan, jangan seret aku dalam urusan ini, Rojak." Malam itu juga, ayahnya meninggal secara mendadak, katanya karena serangan jantung. Namun,
Ibu Dava selalu menghindar jika ia bertanya lebih jauh tentang hal itu. Sejak saat itu, tekad Dava mulai tumbuh. Ia ingin mencari tahu lebih dalam siapa sebenarnya Haji Rojak. Baginya, terlalu banyak kejanggalan yang selama ini ditutupi oleh topeng kesalehan. Desa ini terlalu lama hidup dalam satu narasi, bahwa Haji Rojak adalah orang suci tanpa cacat. Tapi benarkah demikian? Latar desa Sukawening sendiri menambah nuansa misterius dalam pencarian itu. Desa ini terletak di lereng pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, dikelilingi sawah dan hutan lebat di pinggiran. Masjid tua yang menjadi pusat aktivitas warga berdiri di tengah desa dengan menara pendek dan ket putih yang mulai mengelupas. Di malam hari, desa begitu sepi, hanya suara jangkrik dan angin dari hutan yang terdengar. Dan di sanalah, di balik kesunyian itu, rahasia besar tersembunyi. Seiring waktu, Dava mulai mendengar lebih banyak cerita samar. Seorang nenek tua pernah berkata padanya, "Nak, jangan terlalu dekat dengan Haji Rojak. Orang seperti dia, tak semuanya seperti yang kau lihat." Tapi ketika Dava meminta penjelasan, sang nenek buru-buru menutup mulut dan enggan melanjutkan. Di sisi lain, ada pula warga yang fanatik. Mereka marah besar jika ada yang berani mempertanyakan integritas Haji Rojak. Bagi mereka, dialah cahaya desa, penyelamat, dan perantara doa. Pertanyaan apapun tentang dirinya dianggap sama saja dengan menistakan agama. Itu sebabnya, meski ada suara-suara kecil yang curiga, semua tenggelam oleh mayoritas yang membela. Malam demi malam, rasa penasaran Dava berubah menjadi kegelisahan. Ia merasa seolah ada dinding besar yang menutupi kebenaran. Semakin ia mencari, semakin kuat perasaan bahwa rahasia itu berhubungan dengan ayahnya. Dan yang paling mencurigakan, semua jejak selalu mengarah pada Haji Rojak. Narasi pertama ini menutup dengan satu adegan penting. Di suatu malam yang hening, Dava berdiri di depan jendela rumahnya, menatap jauh ke arah masjid yang bercahaya remang. Dari kejauhan, ia melihat sosok Haji Rojak berjalan perlahan meninggalkan masjid, bukan pulang ke rumahnya, tapi menuju arah hutan di balik desa. Seketika dada Dava berdebar keras. Ada sesuatu yang tak beres. Dan sejak malam itu, ia bersumpah akan mengikuti jejak lelaki tua itu, apapun risikonya. Karena hanya dengan begitu, ia bisa membongkar siapa sebenarnya Haji Rojak yang selama ini diagungkan seluruh desa. Malam itu, desa Sukawening diliputi ketenangan yang mencekam. Angin dingin berhembus pelan dari arah hutan, menggoyangkan daun-daun pisang di pekarangan warga. Lampu minyak di beberapa rumah berkelip lemah, menambah kesan sepi di antara suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Di tengah keheningan itu, Dava duduk di ruang tamu rumahnya, matanya tak bisa lepas dari arah masjid tua yang hanya terlihat samar dari jendela. Sejak sore, pikirannya tak henti dipenuhi kegelisahan. Ia masih teringat jelas bagaimana beberapa kali warga terlihat menutup mulut ketika ia mencoba menanyakan tentang Haji Rojak. Semua orang selalu memuja, tapi di balik mata mereka ada ketakutan yang sulit dijelaskan. Dan malam ini, hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Sekitar pukul 10 malam, Dava kembali melihat bayangan yang membuat darahnya berdesir. Dari kejauhan, terlihat sosok Haji Rojak keluar dari masjid, namun kali ini berbeda. Ia tidak mengenakan jubah putih bersih seperti biasanya. Malam itu, ia memakai pakaian serba hitam, lengkap dengan sorban yang melilit lehernya. Gerakannya cepat namun teratur, seolah sedang memastikan tak ada yang memperhatikan. Alih-alih menuju rumahnya di sisi timur desa, Haji Rojak berjalan ke arah barat, jalan setapak yang menuju ke hutan lebat. Tanpa pikir panjang, Dava meraih jaket tipisnya dan keluar rumah. Ia berjalan cepat namun hati-hati, menjaga jarak agar tidak terlihat. Jalanan desa sudah sangat sepi, hanya sesekali suara pintu kayu berderit dari rumah tetangga yang mungkin tertiup angin malam. Dava memastikan langkah kakinya ringan, nyaris tanpa suara. Setelah beberapa menit, ia tiba di tepi desa, di mana jalan setapak mulai berubah menjadi tanah berbatu. Di hadapannya terbentang hutan Sukawening yang terkenal angker, jarang dimasuki warga kecuali untuk mencari kayu bakar di siang hari. Pepohonan besar menjulang, menutupi cahaya bulan. Udara semakin dingin, menusuk tulang. Namun sosok Haji Rojak berjalan dengan tenang, seakan sudah sangat hafal dengan setiap jengkal jalan. Dava berusaha menenangkan diri. Ia tahu, apa yang dilakukannya berbahaya. Jika sampai Haji Rojak menyadari ada yang mengikutinya, bisa jadi ia akan dianggap lancang, bahkan mungkin menghadapi kemarahan besar. Tapi rasa penasaran yang menumpuk bertahun-tahun membuatnya tak bisa berhenti. Ia harus tahu, apa yang disembunyikan lelaki tua yang selama ini diagungkan itu.
Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, suasana semakin mencekam. Suara burung malam terdengar nyaring, bercampur dengan suara dedaunan kering yang terinjak. Sesekali Dava merasa seperti ada mata lain yang mengintainya dari balik gelap. Tapi setiap kali ia berhenti, yang ia lihat hanyalah bayangan pepohonan. Hingga akhirnya, langkah Haji Rojak berhenti di sebuah tanah lapang kecil, diapit pohon-pohon besar. Dava berjongkok di balik semak, berusaha menahan napas agar tidak ketahuan. Dari sana, ia bisa melihat jelas apa yang dilakukan lelaki tua itu. Haji Rojak mengeluarkan sesuatu dari kain hitam yang dibawanya. Sebuah dupa dinyalakan, mengeluarkan asap pekat yang menyebar di udara. Aroma menyengatnya terbawa angin hingga ke tempat Dava bersembunyi, membuat perutnya mual. Setelah itu, ia mulai melantunkan bacaan yang terdengar asing, jauh berbeda dari doa-doa biasa yang sering ia dengar di masjid. Irama suaranya datar namun menyeramkan, seperti memanggil sesuatu dari balik kegelapan. Dava merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin segera mundur, tapi kakinya seolah terpaku. Rasa takut bercampur rasa ingin tahu membuatnya tak bisa bergerak. Tak lama, Haji Rojak mulai menggali tanah dengan sebuah cangkul kecil. Gerakannya lambat namun penuh tenaga. Tanah lembab terhambur ke samping, dan setelah beberapa menit, sebuah lubang cukup besar terbentuk. Dari kain hitam lainnya, ia mengeluarkan sesuatu, seperti sebuah bungkusan kain merah yang diikat erat dengan tali jerami. Dengan penuh kehati-hatian, bungkusan itu diletakkan ke dalam lubang. Dava terbelalak. Ia mencoba menajamkan pandangan, dan saat kain itu tersibak sedikit, ia melihat kilatan sesuatu di dalamnya. Entah tulang, entah benda lain yang membuat tubuhnya merinding hebat. Haji Rojak menutup kembali lubang itu, lalu menancapkan sebuah bambu kecil di atasnya. Bacaan aneh kembali ia lantunkan, kali ini lebih keras, bercampur dengan tiupan angin yang membuat dedaunan bergemerisik keras. Suasana di sekitar terasa menekan, seakan ada energi tak terlihat yang bangkit dari dalam tanah. Dava menahan napas sekuat tenaga. Ia sadar, ia sedang menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ia lihat. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan, apa yang dilakukan Haji Rojak jelas bukan perbuatan seorang tokoh suci. Beberapa menit kemudian, ritual itu selesai. Haji Rojak berdiri, menyeka keringatnya, lalu berjalan kembali ke arah desa dengan langkah pelan. Dava tetap berjongkok, menunggu hingga sosok itu benar-benar hilang dari pandangan. Baru setelah yakin aman, ia mendekati lokasi ritual. Dengan hati berdebar, ia menunduk melihat tanah yang masih basah dan bambu kecil yang ditancapkan di atasnya. Bau dupa masih tercium, bercampur dengan aroma tanah basah yang aneh. Ia berlutut, meraba tanah itu dengan tangan gemetar. Ada sesuatu yang terkubur di bawah sana, sesuatu yang membuat dadanya sesak. Malam itu, Dava pulang dengan pikiran kalut. Ia tahu, ia baru saja membuka pintu menuju rahasia besar. Apapun yang disembunyikan Haji Rojak di hutan itu, bukan hal sepele. Dan ia yakin, semakin dalam ia menggali kebenaran, semakin besar bahaya yang menantinya. Namun satu hal pasti, rasa penasaran itu kini berubah menjadi tekad. Ia harus tahu, apa sebenarnya yang ditanamkan Haji Rojak di balik tanah hutan gelap itu. Sejak malam di hutan itu, hidup Dava tidak pernah lagi sama. Bayangan Haji Rojak dengan pakaian serba hitam, suara bacaan aneh, dan bungkusan merah yang ditanam di tanah masih terus terbayang dalam benaknya. Setiap kali ia menutup mata, suara itu kembali bergema, menyesakkan dada, membuat tidurnya gelisah. Di siang hari, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin apa yang ia lihat hanya salah paham. Namun, setiap kali ia berpapasan dengan Haji Rojak di masjid, tatapan mata lelaki tua itu membuatnya semakin yakin. Tatapan itu bukan tatapan lembut seorang alim, melainkan tatapan penuh rahasia. Senyumnya tampak sama bagi orang lain, tapi bagi Dava, ada bayangan gelap yang tak bisa ditutupi. Hari-hari berikutnya, Dava mulai memperhatikan lebih detail. Ia melihat bagaimana Haji Rojak dengan mudah mengendalikan warga. Jika ia berkata sesuatu, semua orang menurut tanpa ragu. Jika ia menolak, tak ada yang berani membantah. Bahkan kepala desa pun terlihat tunduk padanya. Semua orang menganggap suaranya sebagai doa, nasihatnya sebagai petunjuk, dan tindakannya sebagai teladan. Namun, Dava memperhatikan satu hal kecil yang selama ini tak disadari orang lain. Setiap kali Haji Rojak memimpin doa atau pengajian, ada momen tertentu di mana suaranya berubah. Sekilas seperti biasa, tapi jika diperhatikan dengan teliti, ada kata-kata asing yang diselipkan di antara bacaan. Dava mencoba mengingat, tapi otaknya seperti ditutup kabut.
Seolah-olah lidah Haji Rojak mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam doa, namun begitu cepat dan samar, sehingga orang-orang hanya mendengarnya sebagai lantunan biasa. Dava semakin curiga. Untuk membuktikan, ia mulai mendekati orang-orang tua di desa yang dikenal jarang bersosialisasi, berharap ada yang berani bicara. Ia menemui Mbah Karta, lelaki tua berusia hampir 80 tahun yang tinggal di rumah kayu dekat sungai. Mbah Karta dikenal pendiam, jarang keluar rumah, tapi ia menyimpan banyak cerita tentang masa lalu desa. Awalnya Mbah Karta enggan berbicara. Tapi setelah Dava bersikeras dan mengatakan bahwa ia ingin tahu kebenaran tentang Haji Rojak, wajah tua itu berubah tegang. "Dava," katanya lirih, "kau masih muda. Jangan sembarangan membuka luka lama. Ada hal-hal yang lebih baik terkubur." Namun Dava tidak menyerah. "Mbah, saya sudah melihat sendiri. Haji Rojak bukan seperti yang orang-orang kira. Saya melihat dia di hutan, melakukan sesuatu, bukan doa, tapi semacam ritual." "Apa yang sebenarnya terjadi?" Mbah Karta menatap tajam, matanya bergetar seperti menyimpan ketakutan yang lama terpendam. Setelah diam cukup lama, ia akhirnya berkata, "Kalau kau sudah melihat, berarti kau tidak bisa lagi mundur. Dengarkan baik-baik, tapi jangan sekali-kali sembarangan bicara di depan orang lain. Haji Rojak itu bukan orang sembarangan. Dia memang pernah belajar agama, tapi dia juga pernah bersentuhan dengan ilmu lain. Ilmu yang tidak sejalan dengan apa yang diajarkannya di masjid." Dava menelan ludah. Suaranya tercekat. "Ilmu lain, maksud Mbah?" "Ilmu hitam," jawab Mbah Karta lirih. "Orang-orang dulu menyebutnya perjanjian gelap. Dia bukan hanya seorang guru, tapi juga seorang pengkhianat. Ada yang hilang, ada yang mati mendadak di masa lalu, dan semua itu, entah bagaimana selalu berhubungan dengannya." Cerita itu membuat darah Dava berdesir. Ia teringat kematian ayahnya, yang mendadak tanpa alasan jelas. Jantungnya berdebar hebat. "Apa ayah saya juga salah satu korban?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Karta hanya terdiam, lalu memalingkan wajah. Itu sudah cukup bagi Dava untuk memahami. Sejak percakapan itu, pandangan Dava terhadap Haji Rojak semakin berubah. Ia mulai melihat detail kecil yang sebelumnya terlewat, tatapan warga yang penuh hormat tapi juga takut, keheningan aneh setiap kali namanya disebut, dan terutama perubahan ekspresi wajah Haji Rojak ketika sendirian. Suatu sore, setelah pengajian selesai, Dava sengaja tidak segera pulang. Ia bersembunyi di belakang masjid, memperhatikan dari celah. Ia melihat Haji Rojak duduk sendirian, matanya terpejam, bibirnya berkomat-kamit. Tapi kali ini, Dava mendengar jelas, bukan ayat-ayat suci, melainkan kata-kata asing yang tak ia kenal. Suara itu datar namun kuat, seperti mantra. Tak lama kemudian, seekor burung gagak jatuh dari atap masjid, tepat di depan pintu. Burung itu menggelepar sebentar, lalu mati. Haji Rojak membuka mata, tersenyum tipis, lalu bangkit pergi tanpa menoleh. Dava yang menyaksikan itu gemetar hebat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Doa-doa Haji Rojak bukan sekadar doa. Ada sesuatu yang diselipkan, sesuatu yang mengikat bukan hanya hati warga, tapi juga alam sekitar. Kegelisahan Dava semakin besar. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, ia melihat ayahnya berdiri di tengah hutan, menunjuk ke tanah yang digali Haji Rojak, lalu berteriak tanpa suara. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, seakan mimpi itu adalah pesan. Di tengah kebingungan itu, ia mencoba mendekati ibunya. Namun, begitu ia menyebut nama Haji Rojak dan masa lalu ayahnya, wajah ibunya langsung pucat. "Dava, berhenti. Jangan pernah ikut campur. Kau tidak tahu bahaya apa yang menanti." "Tapi Bu, ayah meninggal dengan cara aneh. Saya yakin ada hubungannya dengan Haji Rojak." Ibunya meneteskan air mata, lalu hanya menjawab lirih, "Kalau kau benar-benar sayang pada dirimu, berhentilah. Jangan gali masa lalu." Namun, justru larangan itu yang semakin menguatkan tekad Dava. Baginya, semakin banyak orang mencoba menutup mulutnya, semakin jelas bahwa ada kebenaran besar yang selama ini ditutupi. Narasi ini menutup pada satu malam yang kembali mencekam. Dava duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mendung berat. Dari kejauhan, ia mendengar suara azan Isya berkumandang dari masjid, dipimpin Haji Rojak. Suaranya lantang, penuh wibawa, tapi di telinga Dava, ada sesuatu yang ganjil. Di sela-sela lantunan itu, ia mendengar kembali kata-kata asing yang samar, menembus hatinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dan untuk pertama kalinya, Dava yakin sepenuhnya, doa yang dipimpin Haji Rojak bukan hanya untuk memuji Tuhan, tapi juga untuk memberi makan sesuatu yang tak kasat mata.
Di desa Sukaraja, kabar tentang Haji Rojak semakin beredar liar. Orang-orang tetap menyanjungnya sebagai dermawan paling taat, tetapi bisik-bisik kecurigaan juga makin keras terdengar di sudut-sudut warung kopi dan serambi masjid. Ustaz Karim, yang sejak awal merasakan ada kejanggalan, tidak lagi bisa berdiam diri. Ia semakin sering mendengar cerita bahwa setiap kali Haji Rojak menyelenggarakan tahlilan di rumahnya, ada bau anyir darah yang samar tercium. Para tetangga awalnya menganggapnya sebagai halusinasi, tetapi ketika fenomena itu terjadi berulang kali, mereka mulai bertanya-tanya. Malam itu, Ustaz Karim memutuskan untuk menghadiri acara doa bersama di rumah Haji Rojak. Dengan jubah putih sederhana, ia duduk di antara para jamaah yang memenuhi ruang tamu besar beralaskan karpet merah. Suasana tampak penuh hikmat, ayat-ayat suci berkumandang, namun entah mengapa, Ustaz Karim merasa hawa ruangan itu berat dan menyesakkan. Di tengah lantunan doa, tiba-tiba tercium bau besi karat yang menusuk hidung. Ustaz Karim melirik sekeliling, tetapi tidak ada yang tampak terganggu. Justru wajah para jamaah terlihat begitu khusyuk, bahkan beberapa menitikkan air mata. Hanya Ustaz Karim yang merasakan kejanggalan itu. Pandangannya kemudian tertuju pada tikar di depan Haji Rojak. Di balik sajadah hijau yang dibentangkan, tampak noda merah pekat yang samar, seperti bekas cairan yang baru saja dibersihkan. Dadanya berdegup kencang. Ia mencoba menahan diri agar tidak menunjukkan kegelisahannya. Setelah acara selesai, jamaah bubar dengan wajah penuh syukur. Namun, Ustaz Karim sengaja menahan langkah, berpura-pura membereskan kitab kecil yang ia bawa. Ia ingin memastikan apa yang dilihatnya barusan. Ketika ruangan mulai sepi, ia mendekat ke arah sajadah Haji Rojak. Dengan tangan bergetar, ia mengusap sedikit bagian tikar yang bernoda. Jemarinya basah oleh cairan lengket berwarna merah kecoklatan. Ia mencium jemarinya, dan tubuhnya gemetar hebat. Itu bukan tinta, bukan cat, melainkan darah. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Ustaz Karim, apa yang kau lakukan? Haji Rojak berdiri dengan wajah teduh seperti biasanya, tetapi matanya menyimpan kilatan dingin. Senyum tipisnya justru membuat suasana semakin menakutkan. Ustaz Karim buru-buru menutup kitabnya dan menjawab dengan tenang, saya hanya ingin memastikan, Haji. Tadi saya mencium bau yang aneh. Ba? Haji Rojak tertawa kecil. Ah, mungkin hanya perasaan. Masjid kita tua, kadang ada tikus mati di plafon. Alasan itu terdengar terlalu mudah. Ustaz Karim mengangguk perlahan, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu, ada rahasia besar yang sedang ditutupi. Malam itu, Ustaz Karim pulang dengan pikiran kalut. Ia tidak bisa tidur, bayangan wajah Haji Rojak dengan tatapan dinginnya terus menghantui. Ia merasa sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengkhianatan moral. Keesokan harinya, ia memutuskan menemui sahabat lamanya, Pak Ramlah, seorang tetua desa yang dikenal masih menyimpan banyak pengetahuan tentang sejarah kampung itu. Mereka duduk di beranda rumah kayu tua milik Pak Ramlah sambil menyeruput kopi pahit. Pak Ramlah, saya ingin bertanya. Apakah Haji Rojak pernah punya hubungan dengan hal-hal aneh, sebelum dia naik haji? Pak Ramlah menghela napas panjang, menatap jauh ke arah sawah yang membentang. Kau berani sekali menanyakan itu, Nak Karim. Orang-orang di sini sudah lama memilih bungkam. Tapi karena kau yang bertanya, akan saya ceritakan sedikit. Ia melanjutkan dengan suara bergetar. Dulu, sebelum dia jadi orang terpandang, Rojak hanyalah seorang pedagang kecil. Hidupnya susah, sering ditolak orang. Tapi setelah ia sering pergi ke hutan sebelah timur, mendekati sebuah sumur tua, kehidupannya berubah drastis. Dagangannya laris, uangnya banyak, dan ia tiba-tiba bisa membangun rumah megah. Orang bilang, dia mendapat berkah. Tapi aku tahu, sumur itu bukan tempat biasa. Banyak yang percaya, di sana bersemayam makhluk yang menuntut tumbal. Kata-kata itu membuat Ustaz Karim tercekat. Ingatannya langsung melayang ke noda darah di sajadah tadi malam. Apakah itu bentuk tumbal yang dimaksud? Pak Ramlah, apakah benar ada orang yang hilang di sekitar sumur itu? Tanya Karim dengan hati-hati. Pak Ramlah mengangguk pelan. Ya, beberapa anak muda pernah lenyap tanpa jejak. Dan setiap kali ada yang hilang, anehnya, Rojak selalu menyumbang besar ke masjid atau pesantren. Orang menganggapnya dermawan, tapi aku selalu curiga ada yang tak beres. Percakapan itu membuat Ustaz Karim semakin yakin bahwa ia sedang berhadapan dengan praktik pesugihan terselubung. Namun, untuk membuktikannya, ia harus berani turun langsung ke sumur tua yang disebut Pak Ramlah. Malam berikutnya, dengan membawa lampu minyak kecil, Ustaz Karim berjalan sendirian menuju hutan timur.
Angin berdesir pelan, dedaunan bergesekan, dan suara burung malam menambah kengerian. Ia tiba di depan sebuah sumur tua yang ditutupi semak belukar. Bau anyir darah langsung menyambutnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu minyak lebih terang. Dan di tepi sumur, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir roboh. Ada potongan kain putih berlumur darah, terikat rapi seperti bekas kafan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Sumur ini jelas menjadi tempat persembahan. Namun sebelum ia sempat mendekat lebih jauh, suara langkah berat terdengar dari balik semak. Ustaz Karim menoleh, dan matanya membelalak. Di bawah cahaya redup, berdirilah sosok Haji Rojak dengan jubah putih, namun wajahnya kini tampak menyeramkan. Senyum tipisnya berbeda dari biasanya, penuh ancaman. Ustaz Karim, suaranya berat dan menggema, kau sudah melihat terlalu banyak. Malam itu, kampung Karangjati kembali dirundung kegelapan yang tak biasa. Sejak Haji Rojak ditemukan tewas dengan wajah membiru dan tubuhnya mengeras seperti patung, suasana kampung seakan berubah. Tak ada lagi obrolan ringan di pos ronda, tak ada anak-anak yang bermain hingga larut. Semua orang memilih mengurung diri, seakan takut sesuatu yang menyeramkan akan datang menghantui. Deden, pemuda yang sejak awal curiga dengan Haji Rojak, semakin gelisah. Banyak kejanggalan yang ia temukan setelah kematian sosok yang selama ini dianggap panutan kampung. Ia tak bisa melupakan bisikan seorang dukun tua yang pernah ditemuinya di pasar malam, beberapa bulan lalu. Dukun itu berkata samar, orang yang kau kagumi itu menyimpan janji di tanah kuburan. Saat janji itu ditagih, ia takkan bisa mengelak. Kata-kata itu kini menggema kembali di telinga Deden. Seolah ada yang memaksanya untuk mencari tahu lebih jauh, untuk membongkar rahasia yang selama ini terkubur. Desas-desus warga. Kabar kematian Haji Rojak yang tidak wajar memunculkan gosip baru di antara warga. Ada yang bilang wajah Haji Rojak saat dikafani berubah pucat kebiruan, seakan dicekik sesuatu yang tak terlihat. Ada juga yang bersumpah mendengar suara rintihan dari arah rumah Haji Rojak setelah malam ketujuh kematiannya. Beberapa orang bahkan percaya, tanah pekuburan tempat jenazahnya disemayamkan selalu terasa lembab meski hujan tidak turun. Bahkan, ada warga yang nekat menengok ke makam itu pada malam hari dan melihat bayangan besar hitam berdiri tepat di atas nisan. Pak Ujang, tetangga dekat Haji Rojak, menceritakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Ia mengaku pernah diajak Haji Rojak ke sebuah tanah kosong di pinggir kuburan, jauh sebelum Haji itu meninggal. Saat itu, Haji Rojak hanya berdiri lama, mulutnya berkomat-kamit, dan matanya sayu seperti orang sedang berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Ketika ditanya, Haji Rojak hanya menjawab singkat, sedang mendoakan yang sudah tiada. Namun kini, setelah semua keanehan ini muncul, cerita itu justru menambah dugaan kalau doa yang dipanjatkan bukanlah doa yang semestinya. Penyelidikan Deden. Rasa penasaran Deden semakin menjadi. Ia tidak puas hanya dengan gosip. Ia ingin bukti. Pada suatu malam, ia memberanikan diri mengajak dua sahabatnya, Raka dan Surya, untuk mendatangi tanah kuburan tempat Haji Rojak dimakamkan. Dengan membawa senter dan keberanian seadanya, mereka menyusuri jalan setapak yang sunyi. Angin malam bertiup dingin, sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Ketika sampai di area makam, suasana makin mencekam. Rumput liar bergoyang pelan, dan aroma bunga setaman yang layu terasa menusuk hidung. Ketiganya berhenti tepat di depan pusara Haji Rojak. Batu nisannya terlihat masih basah, meski langit cerah tanpa hujan. Deden menunduk, mencoba meraba tanahnya. Dan benar saja, tanah itu terasa becek, hangat, dan berdenyut seperti sedang dialiri darah. Ini gak wajar, Den, bisik Surya sambil mundur selangkah. Deden hanya mengangguk, matanya menajam menatap tanah makam itu. Ada sesuatu yang terkubur, bukan hanya jasad. Penemuan menggemparkan. Mereka bertiga mencoba menggali sedikit di sisi makam, tepat di dekat nisan. Awalnya hanya ingin memastikan, tapi baru beberapa sentimeter tanah terangkat, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah kendi tua berwarna hitam, terikat kain kafan usang. Deden berdebar hebat. Tangannya bergetar saat membuka ikatan kain itu. Begitu kendi terbuka, bau busuk menyengat menyembur keluar. Di dalamnya, ada seikat rambut manusia, beberapa potong kuku, dan kertas bertuliskan aksara Jawa kuno yang sulit dibaca. Surya hampir muntah melihat isi kendi itu. Raka menjerit lirih, menyuruh Deden segera menutupnya kembali. Tapi Deden tahu, benda itu adalah kunci misteri yang selama ini membayangi sosok Haji Rojak. Ini pesugihan, gumam Deden lirih. Dia bukan orang saleh. Semua kekayaannya dari sini.
Belum sempat mereka mengambil napas lega, tiba-tiba terdengar suara berat dari balik pepohonan. Suara yang tak jelas antara manusia dan hewan, bergaung pelan tapi menusuk hati. Kembali, kembali, itu milikku. Senter mereka bergetar, cahaya redup seakan nyalanya diisap oleh kegelapan. Raka langsung menutup kendi itu, lalu mereka bertiga lari terbirit-birit meninggalkan area kuburan. Teror setelah penemuan. Sejak malam itu, hidup Deden berubah. Malam-malamnya selalu dihantui mimpi buruk. Ia sering melihat Haji Rojak datang dengan wajah membiru, menatapnya tanpa kata. Kadang-kadang mimpi itu berubah menjadi lebih mengerikan. Tubuh Haji Rojak hancur membusuk, tapi mulutnya terus berkomat-kamit membaca doa yang tak ia mengerti. Raka dan Surya pun mengalami hal serupa. Rumah mereka diganggu suara ketukan pintu tanpa wujud, bayangan hitam melintas di pekarangan, bahkan ayam peliharaan mati tanpa sebab setiap malam. Warga kampung mulai mencium adanya kejanggalan. Ada yang curiga Deden dan teman-temannya sudah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Ada juga yang mendesak agar benda yang mereka temukan dikembalikan ke tempatnya. Namun Deden keras kepala. Ia yakin benda itu adalah bukti nyata kalau Haji Rojak selama ini hanya berpura-pura saleh, sementara kenyataannya ia adalah pengkhianat yang menjual dirinya kepada iblis demi kekayaan. Rahasia yang terungkap. Deden kemudian mencari bantuan pada seorang kiai sepuh bernama Mbah Arifin, yang tinggal di desa sebelah. Kiai itu dikenal menguasai ilmu agama sekaligus paham tentang hal-hal gaib. Saat Deden menunjukkan kendi hitam tersebut, wajah Mbah Arifin langsung berubah tegang. Ia berkata dengan suara bergetar, ini adalah wadah perjanjian. Haji Rojak mengikatkan dirinya pada makhluk penunggu kuburan tua di Karangjati. Ia diberi harta, tapi syaratnya berat. Nyawanya ditagih, dan arwahnya takkan pernah tenang. Mbah Arifin lalu memperingatkan Deden agar berhati-hati. Selama kendi itu masih ada di tangan mereka, makhluk penunggu itu akan terus datang menagih. Kalau kalian tidak segera menyelesaikan ini, bukan hanya arwah Haji Rojak yang celaka, tapi kalian juga akan menjadi tumbalnya, ujar sang kiai dengan wajah serius. Kisah tentang kesalehan Haji Rojak kini semakin runtuh. Warga Karangjati perlahan mulai percaya bahwa selama ini mereka telah tertipu oleh wajah alim dan rajin ibadah yang ditunjukkan Haji Rojak. Di balik itu semua, ada perjanjian gelap yang bahkan menyeret orang lain ke dalam bencana. Namun, rahasia yang baru terbuka ini ternyata hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih panjang. Deden kini sadar, dirinya sudah terlalu dalam masuk ke lingkaran gelap peninggalan Haji Rojak. Dan semakin ia mencoba membongkarnya, semakin besar pula teror yang menghantui. Malam itu, hujan turun deras di kampung Cibatu. Petir menyambar silih berganti, seolah langit tengah melampiaskan murka. Warga yang biasanya ramai di warung kopi, memilih berdiam di rumah masing-masing. Hanya ada beberapa lampu minyak yang temaram, bergetar diterpa angin kencang. Namun, di balik suasana itu, ada bisik-bisik yang semakin kencang terdengar, kabar tentang Haji Rojak yang makin mencurigakan. Sejak ditemukan kemenakannya, Didi, dalam kondisi mengenaskan di tepi sungai bulan lalu, warga mulai menaruh rasa takut bercampur benci. Didi sebelum wafat sempat berucap samar kepada ibunya, Haji Rojak, dia bukan orang suci, namun ucapannya terputus oleh batuk darah sebelum akhirnya hembusan nafas terakhir. Sejak itu, cerita berkembang liar. Ada yang bilang Haji Rojak menjalankan tirakat gelap, ada pula yang yakin ia mengorbankan orang-orang terdekatnya demi mempertahankan wibawa dan kekayaan. Ustaz Karim, yang sejak awal resah dengan gelagat Haji Rojak, makin gelisah. Malam itu ia memberanikan diri mengunjungi Surau Al-Mubarok, surau kecil yang dibangun atas nama amal jariah Haji Rojak. Dari luar, surau tampak biasa. Namun begitu Ustaz Karim masuk ke dalam, ia mendapati sesuatu yang aneh. Karpet di saf depan basah, bukan karena bocor, melainkan seperti disiram cairan lengket berwarna gelap. Ketika diterangi lampu petromax, terlihat jelas, itu darah kering. Ustaz Karim terperanjat. Astagfirullah, gumamnya, lalu segera menutup pintu surau rapat-rapat. Ia tidak ingin orang lain melihat dulu sebelum ia memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berjalan ke belakang surau, menuju ruang kecil yang jarang dibuka orang. Ruangan itu dulunya dipakai sebagai gudang menyimpan kitab, tapi sejak beberapa bulan terakhir, selalu terkunci. Malam itu entah kenapa, gemboknya tergantung terbuka. Dengan perasaan campur aduk, Ustaz Karim mendorong pintu itu. Begitu terbuka, aroma busuk langsung menyeruak, membuatnya hampir muntah. Di dalam, ia melihat beberapa benda aneh, kendi tanah liat berisi cairan hitam, kain kafan yang sudah berlumur darah,
serta tulang belulang ayam bercampur dengan sesuatu yang tampak seperti rambut manusia. Dinding ruangan dipenuhi tulisan Arab yang dipelintir, ayat-ayat yang seolah dipelintir untuk tujuan yang bukan ibadah. Di sudut ruangan, ada sebuah baskom berisi darah segar yang masih hangat, menetes perlahan ke lantai tanah. Ustaz Karim tercekat, tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah, ini perbuatan siapa kalau bukan Haji Rojak?" bisiknya lirih. Keesokan harinya, kabar tentang penemuan itu menyebar cepat. Namun anehnya, sebelum subuh, ruangan itu sudah kosong, bersih seakan tidak pernah ada apapun. Saat warga mencoba mencari bukti, mereka hanya mendapati gudang surau rapi, kitab-kitab tersusun kembali. Tidak ada tulang, tidak ada darah, tidak ada bau busuk. Semua hilang dalam semalam. "Ustaz, jangan bikin fitnah," bentak Haji Rojak dengan suara lantang saat ditanya warga. Ia mengenakan jubah putih bersih, wajahnya teduh, dan mulutnya penuh dengan ayat-ayat doa. "Saya membangun surau ini untuk kebaikan kalian semua. Jangan sampai fitnah ini menghancurkan pahala saya dan keimanan kita." Sebagian warga, terutama yang masih mengagumi Haji Rojak, langsung menoleh sinis pada Ustaz Karim. "Jangan-jangan Ustaz iri sama Haji Rojak," sindir seorang lelaki muda yang dikenal dekat dengan Haji Rojak. Situasi makin panas, hampir pecah jadi keributan. Namun beberapa warga tua yang diam-diam juga pernah melihat kejanggalan memilih menenangkan keadaan. Malam berikutnya, seorang pemuda bernama Raka memberanikan diri mengintai surau. Ia penasaran apakah benar ada kegiatan aneh di sana. Dari balik pepohonan, ia melihat cahaya remang lilin keluar dari jendela surau. Suara-suara aneh terdengar, seperti lantunan doa namun bercampur dengan jeritan samar. Raka memberanikan diri mendekat lebih jauh. Namun tiba-tiba, pintu surau terbuka, dan ia melihat dengan jelas, Haji Rojak berdiri di depan mihrab, di hadapannya ada seekor kambing hitam yang hampir putus lehernya. Darahnya mengalir deras, ditampung ke dalam baskom. Wajah Haji Rojak pucat, matanya merah berkilat, bibirnya bergumam bacaan yang terdengar bukan ayat suci. Raka hampir berteriak, tapi ia buru-buru menutup mulutnya dan kabur secepat mungkin. Namun sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi terlihat oleh warga. Hilang tanpa jejak. Orang-orang mulai mencari, tapi hanya menemukan sandal miliknya yang tergeletak di belakang surau, basah terkena darah kambing yang tercecer. Ketakutan mulai melanda kampung. Warga yang dulu membela Haji Rojak kini diliputi rasa ragu. Mengapa semua orang yang menentang atau mengetahui rahasianya selalu hilang atau mati mengenaskan? Didi, kemudian Raka. Dan bahkan beberapa orang tua pernah bercerita, dulu pun ada kasus serupa yang tak pernah terungkap, selalu berhubungan dengan malam-malam tertentu di surau itu. Ustaz Karim sadar, ia tidak bisa lagi melawan seorang diri. Ia mulai mengumpulkan beberapa warga yang diam-diam sudah resah. Malam itu, mereka sepakat untuk berjaga bersama di sekitar surau. Namun anehnya, setiap kali mereka mencoba mendekat, tubuh mereka seperti lumpuh, tidak bisa bergerak. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan. Hanya mata mereka yang mampu melihat. Di dalam surau, Haji Rojak menunduk di hadapan sesuatu yang sangat besar, berwujud bayangan hitam menjulang, dengan mata merah menyala. "Apa yang kau minta, akan kuberi," asal tumbal terus mengalir, suara berat dan menyeramkan terdengar samar, membuat bulu kuduk warga berdiri. Mereka sontak jatuh tersungkur, tak mampu menahan ketakutan. Keesokan paginya, mereka semua terbangun di rumah masing-masing, tak tahu bagaimana bisa kembali. Tapi yang lebih mengejutkan, setiap dari mereka menemukan tanda merah seperti bekas cakaran di dada kiri. Seolah ada peringatan gaib, jangan ikut campur dalam urusan Haji Rojak. Malam itu, hujan baru saja reda. Kampung Sukawening masih tampak basah, dengan jalan setapak yang licin dan genangan air di sudut-sudut parit. Angin berembus dingin, membuat dedaunan pohon jati di belakang rumah Haji Rojak bergemerisik pelan. Dari kejauhan, rumah besar bergaya modern milik Haji Rojak berdiri mencolok. Lampu halamannya menyala terang, namun suasana yang tercium justru berbeda, seakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik gemerlapnya cahaya. Malam itu, Pak Daud bersama beberapa warga kembali berkumpul secara diam-diam di rumah panggung milik Mang Adun. Mereka sudah lama merasa ada yang janggal. Bisik-bisik tentang pesta gelap yang kerap berlangsung di rumah Haji Rojak semakin tak terbendung. Ada yang bilang, tamu-tamu misterius datang dengan mobil mewah menjelang tengah malam. Ada pula yang mengaku melihat perempuan-perempuan asing keluar dengan wajah kusut menjelang subuh. Kalau ini benar, berarti aib besar. Kita nggak bisa diam saja, ucap Pak Daud dengan nada berat, sementara tangannya meremas sarung yang ia kenakan. Namun rasa takut menyelimuti mereka.
Semua tahu, Haji Rojak punya pengaruh besar. Ia bukan hanya tokoh agama, melainkan juga pengusaha yang menguasai lahan-lahan sawah dan perkebunan di kampung. Banyak yang berutang padanya, dan banyak pula yang bekerja di bawah naungannya. Berani melawan sama saja dengan mengundang bencana. Di sisi lain, Rina, janda muda yang dulu pernah mendapat bantuan dari Haji Rojak, mulai angkat bicara. Ia menundukkan kepala, wajahnya penuh rasa malu sekaligus marah. Saya tahu apa yang terjadi di balik rumah itu. Saya dulu pernah diundang, katanya untuk pengajian khusus. Tapi yang saya temui malah ruangan penuh asap rokok, musik keras, dan lelaki-lelaki mabuk. Saya dipaksa untuk melayani tamu-tamunya. Untung saya bisa kabur. Ucapan itu membuat suasana di ruangan terdiam. Semua saling berpandangan, wajah-wajah mereka menegang. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa kesalehan Haji Rojak hanyalah topeng. Sementara itu, di rumah besarnya, Haji Rojak tengah duduk di ruang tamu bersama dua pria asing. Mobil hitam mereka terparkir di halaman, dengan sopir yang menunggu di dalam. Di meja, minuman keras impor berjejer, ditutup rapat dalam botol kaca berlabel asing. Urusan tambang di sebelah timur sudah aman. Kepala desa sudah dapat bagiannya, ujar salah seorang pria berkacamata hitam, meski ruangan itu sudah malam hari. Haji Rojak mengangguk pelan. Bagus. Jangan ada yang bocor. Nama saya harus tetap bersih di mata masyarakat. Mereka lihat saya ini ustadz, panutan. Dan saya ingin itu tetap begitu. Lalu mereka tertawa, seakan mempermainkan kepercayaan masyarakat yang polos. Di belakang rumah, suara musik dangdut bercampur dentuman bass terdengar samar. Di sana, sebuah pesta berlangsung. Laki-laki berpakaian necis dan perempuan-perempuan muda menari dengan pakaian minim. Beberapa wajah di antara mereka bukan orang kampung, jelas tamu dari luar kota. Semua ini kontras dengan citra Haji Rojak di siang hari. Ia masih rajin berdiri di mimbar masjid, mengajak jamaah untuk menjauhi maksiat. Pak Daud dan beberapa warga yang sudah lama mengawasi akhirnya memberanikan diri malam itu. Dengan langkah hati-hati, mereka menyusuri jalan kecil di samping kebun singkong menuju belakang rumah Haji Rojak. Dari balik semak, mereka bisa melihat jelas, pesta itu nyata. Wajah Pak Daud memerah, antara marah dan ngeri. Ia menoleh pada Mang Adun. Astagfirullah, ini yang selama ini kita curigai. Mereka melihat perempuan muda berjalan sempoyongan keluar dari rumah, dibopong seorang pria. Dari dalam, terdengar tawa keras bercampur dengan jeritan kecil yang terdengar seperti tangisan tertahan. Kalau ini dibiarkan, kampung kita bisa hancur. Anak-anak kita bisa ikut terjerumus, bisik Mang Adun. Namun mereka sadar, melangkah lebih jauh berarti mempertaruhkan nyawa. Sudah banyak cerita bahwa orang yang berani menyinggung urusan gelap Haji Rojak akan celaka, ada yang jatuh sakit tiba-tiba, ada pula yang usahanya bangkrut seketika. Keesokan paginya, kabar tentang pesta itu mulai menyebar. Tentu saja bukan secara terang-terangan, melainkan lewat bisik-bisik di pasar, di sumur, dan di sawah. Namun anehnya, justru semakin banyak orang yang merasa takut. Ada yang bilang, Haji Rojak memiliki jimat yang membuat orang yang melawan akan celaka. Ada juga yang percaya bahwa ia bekerja sama dengan dukun sakti di luar kampung. Di tengah kekhawatiran itu, Ustaz Karim, seorang ulama sepuh yang dihormati, akhirnya angkat suara. Saat khutbah Jumat, ia berkata dengan lantang, jangan sampai kesalehan hanya jadi topeng. Jangan sampai ibadah dijadikan kedok untuk menutupi maksiat. Allah tahu isi hati setiap manusia, walau manusia bisa berpura-pura. Banyak jamaah menunduk, seakan khutbah itu ditujukan langsung kepada Haji Rojak. Dan benar saja, wajah Haji Rojak yang biasanya tenang kini tampak tegang. Malam berikutnya, pesta kembali berlangsung. Namun kali ini, suasananya berbeda. Di balik pepohonan, ada lebih banyak mata yang mengintai. Warga mulai berani mengawasi, meski dari jauh. Mereka tak lagi bisa menahan diri. Perlahan, misteri Haji Rojak semakin terkuak. Yang belum mereka sadari adalah, langkah mereka untuk membuka aib itu akan menyalakan bara. Sebab Haji Rojak bukan hanya orang kaya biasa. Ia punya jaringan, punya orang suruhan, dan punya rahasia kelam yang jauh lebih besar dari sekadar pesta. Dan ketika rahasia itu benar-benar terbongkar, seluruh kampung akan terlibat dalam badai yang tak bisa mereka hentikan. Malam itu hujan turun deras membasahi desa Cibening. Angin bertiup kencang membuat atap-atap rumah tua berderit. Di masjid kecil yang berdiri di tengah desa, lampu-lampu minyak masih menyala, namun suasananya terasa lebih muram dari biasanya. Warga desa berkumpul, bukan untuk sholat berjamaah,
melainkan untuk mendiskusikan sesuatu yang selama ini menjadi bisikan gelap, tentang Haji Rojak, orang yang dulu begitu disegani, tapi akhirnya terbongkar sebagai seorang pengkhianat iman. Kabar tentang pengkhianatan Haji Rojak sudah menyebar luas. Bahwa di balik penampilan salehnya, ia melakukan ritual terlarang, menumbalkan orang demi kekayaan, bahkan memelihara perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Dan yang lebih mengejutkan, mayat Haji Rojak tidak bisa dikuburkan dengan tenang. Setiap kali dimakamkan, tanah memuntahkan jasadnya kembali, tubuhnya semakin rusak, namun matanya seakan menatap penuh dendam. Pak Ustaz Karim, imam desa sekaligus guru mengaji, akhirnya bicara lantang di hadapan jamaah. Saudara-saudaraku, kita tidak boleh membiarkan arwah Haji Rojak gentayangan dan mengganggu desa ini. Kita harus selesaikan dengan doa dan ikhtiar. Kalau perlu, kita akan gali lagi kebenaran tentang semua perbuatannya. Malam itu diputuskan, beberapa orang akan menjaga makam Haji Rojak secara bergiliran. Tetapi tak ada yang benar-benar berani mendekati makamnya sendirian, sebab sejak Haji Rojak dimakamkan, banyak kejadian aneh muncul. Suara azan dari kuburan, bayangan hitam yang melintas di pekarangan, bahkan ada warga yang mengaku melihat sosok Haji Rojak berjalan di jalan desa dengan jubah putihnya yang basah kuyup darah. Malam penjagaan. Pada malam pertama penjagaan, giliran Rian, seorang pemuda desa, bersama dua orang sahabatnya. Mereka duduk di bawah pohon waru dekat makam. Hujan rintik-rintik membuat udara terasa lembab. Tiap aku lihat nisan itu, aku merinding, bisik Rian. Kayak ada yang ngeliatin balik. Dan benar saja. Dari tanah kubur Haji Rojak, muncul suara lirih seperti orang berzikir, tapi terdengar sumbang. Semakin lama, semakin jelas. Rian dan teman-temannya pucat. Tiba-tiba tanah makam itu bergetar, lalu sebuah tangan hitam menyembul dari dalam, penuh lumpur dan darah beku. Ketiganya langsung lari terbirit-birit meninggalkan makam. Esok paginya, warga menemukan tanah kuburan sudah tergali separuh, dan kain kafan Haji Rojak terlihat mencuat. Sejak itu, ketakutan semakin menjadi-jadi. Pengakuan istri. Di tengah kekacauan itu, muncul pengakuan mengejutkan dari istri almarhum, Bu Siti. Dengan wajah kusut, ia mendatangi rumah Ustaz Karim. Saya tidak kuat lagi menyimpan ini semua, Ustaz, kata Bu Siti sambil menangis. Semua yang orang katakan benar. Suami saya bukanlah orang yang mereka kira. Dia sering keluar malam ke kebun tua di pinggir desa. Katanya berdagang, tapi sebenarnya ia melakukan sesuatu yang saya tidak sanggup lihat. Dia menumbalkan kambing, bahkan manusia. Warga yang mendengar cerita itu bergidik. Bu Siti mengaku pernah melihat suaminya membawa seorang pemuda pendatang ke kebun itu, lalu keesokan harinya pemuda itu tidak pernah kembali. Semua mulai percaya bahwa Haji Rojak memang menjual jiwa orang lain demi kekuasaan dan harta. Desa teror. Sejak pengakuan itu, desa seolah dikutuk. Sawah warga gagal panen, hewan ternak mati mendadak, dan anak-anak sering demam tinggi tanpa sebab. Setiap malam terdengar suara azan aneh dari kuburan Haji Rojak, kadang disusul bau menyengat seperti daging busuk. Puncaknya, seorang anak kecil bernama Dimas hilang ketika bermain di dekat kebun tua peninggalan Haji Rojak. Warga mencari ke segala arah, hingga menemukan sandal kecilnya di depan gubuk reot di kebun itu. Di dalam gubuk, hanya ada bau amis darah dan kain kafan lusuh yang menempel di dinding. Seketika semua warga yakin, arwah Haji Rojak menuntut tumbal baru. Ritual pemutusan. Ustaz Karim akhirnya memutuskan mengadakan ritual pemutusan perjanjian. Ia mengajak beberapa kiai dari desa tetangga untuk membantu. Malam Jumat Kliwon, mereka berkumpul di makam Haji Rojak, membawa air zam-zam, ayat-ayat suci, dan kemenyan untuk penolak jin. Ketika doa dimulai, tanah makam kembali bergetar. Sosok Haji Rojak muncul, setengah tubuhnya masih terbungkus kafan, wajahnya hancur, tapi matanya merah menyala. Kenapa kalian ganggu aku? Aku sudah berkorban untuk desa ini. Kekayaan yang kalian nikmati, itu dari aku, teriaknya dengan suara bergema. Para kiai terus membaca doa, semakin keras. Sosok itu menjerit, tubuhnya terurai seperti debu hitam terbakar. Namun sebelum lenyap, ia meninggalkan kalimat terakhir. Desa ini tak akan pernah lepas dari bayanganku. Setelah itu, tanah makam kembali tenang. Tapi warga tahu, itu bukanlah akhir segalanya. Beberapa bulan setelah ritual itu, keadaan desa perlahan membaik. Panen mulai kembali normal, anak-anak bisa bermain tanpa ketakutan, dan suara-suara aneh dari kuburan tak lagi terdengar. Tapi ada satu hal yang masih menjadi misteri, jasad Haji Rojak tidak pernah ditemukan lagi. Saat makamnya dibuka kembali, isinya kosong,
hanya kain kafan koyak yang tersisa. Sebagian warga percaya bahwa arwahnya sudah dimusnahkan. Namun sebagian lain meyakini, Haji Rojak masih berkeliaran, menunggu kesempatan untuk kembali. Dan setiap kali ada orang desa yang tergoda jalan pintas mencari kekayaan, mereka selalu teringat nasib Haji Rojak, seorang lelaki yang tampak saleh, tapi ternyata menjadi pengkhianat iman, meninggalkan warisan kutukan yang tak pernah usai.